Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Buya, terima kasih atas ilmunya. Yang kami tanyakan adalah bersangkut dengan waris, terutama yang Abuya singgung tadi adalah wasiat. Dan ini pernah terjadi Abuya, seorang orang tua punya anak dua, laki perempuan. Nah kemudian si almarhumah ini karena dia diurus oleh anak perempuan, sehingga dia berwasiat kepada anaknya, nanti ini rumahmu punyamu ya, rumahku punyamu ya. Nah sehingga ketika orang tuanya meninggal dunia, si anak perempuan yang merasa diwasiatkan tadi itu kemudian dia tidak mau berbagi. Bahasanya ini bukan waris, ini wasiat dari bapak ibu milikku, sehingga mereka bertengkar. Bagaimana untuk menyikapi seperti itu Abu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang ditanyakan, la wasiata liwarithin, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Kalau saya mewasiatkan untuk anak saya tidak sah, dan sah itu ada dua catatan. Baru wasiat untuk keluarga, untuk ahli waris. Kalau saya untuk wasiat, tolong berikan pada anak saya yang ini, kalau wasiat itu tidak sah. Baru sah dengan dua syarat. Syarat yang pertama, yang saya wasiatkan akan saya berikan pada anak kesayangan ini, atau anak yang paling ini, tidak boleh lebih dari sepertiga semua harta nilainya. Yang kedua, semua ahli waris menyetujui. Nah, kalau tadi sudah ada nggak setuju, berarti nggak sah. Ahli waris semua menyetujui. Nih, karena ahli waris wasiat kepada ahli waris. Sebab ahli waris itu tanpa diwasiat pun sudah mendapatkannya. Nah, ini sangat berbeda kalau itu hibah. Jika diberikan sebelum wafat, biarpun belum pakai sertifikat, itu sah. Misalnya berikan, ngomong ke saudaranya, anak-anakku, rumah ini tak berikan kepada adikmu yang paling bontot ya, karena dia insyaallah ini. Kalau sudah diberikan oleh ayah, Anda tidak boleh merebut. Sebab namanya hibah. Hibah. Tapi ingat, hibah itu ada syarat yang lain, tapi tidak ada hubungannya dengan harta ini. Syarat hibah itu harus dengan cara adil. Nggak boleh mentang-mentang anak mama, anak paling sayang, dapat terus hibah. Yang lain gara-gara nakal tidak dikasih. Oh, tambah jahat. Untuk memberikan kepada anak harus adil, sebab ketidakadilanmu itu adalah benih perpecahan setelah meninggal rebutan waris. Adil harus. Cuman adil ini adalah bukan berarti langsung anak kecil dikasih, enggak, dikerenahkan kalau bahasa Jawa, direncanakan. Untuk anak ini yang senang berdagang dikasih, biar bisa dikasih tanah harga cuma 200 meter. Tak taunya anak yang satu ini dapat 1 hektar. Lah kok beda? Enggak beda. Kenapa? Dia suka dagang dikasih di kota 200 meter, tapi di kota harganya lumayan untuk jual beli. Tapi yang 1 hektar ini suka bercocok tanam. Ini adil sudah. Kenapa? Kurang lebih itu sama. Harus adil, tapi ingat ada sisi lain. Kalau ini saya lupa saja, setan itu pandai membisikkan. Kalau saya lupa ngomong ini, bencana. Apa itu? Bagi setiap anak, awas, hati-hati, jangan sekali-kali engkau mengatakan ayah ibumu tidak adil. Ini penjahat halus juga. Ini kalau saya nggak ngomong begini, ini berantakan nanti. Gara-gara orang tua harus adil-adil langsung ngomong, bapakku nggak adil, ibuku nggak adil, emakku nggak adil. Sebab bisa jadi orang tua sudah sangat adil, cuman kita tidak tahu, karena waktu membagi kan tidak tahu. Atau sudah merencanakan, mohon maaf, anak pertama dibikinkan rumah, anak kedua bikinkan rumah, anak ketiga belum dibikin rumah, setelah itu meninggal dunia, lalu ngomong ayah tidak adil, kakakku dibuatkan rumah, saya belum. Enggak, saya tidak dibuatkan rumah. Bukan tidak, belum keburu wafat, di hatinya sudah ada. Ayo, masa sudah kakak dapat rumah, ini rumah, saya belum buat rumah, masa warisannya masih bagi sama? Ya tetap warisannya dibagi aturan waris. Adapun di saat ayahmu belum giliran membuat rumah untukmu, ini adalah masalah rizkimu.
Bukan masalah ayahmu tidak adil, ayahmu sudah merencanakan tapi wafat duluan karena Anda bisa ngatur umurnya beliau. Makanya hati-hati, kita suudzon kepada orang tua hancur juga. Oh serem ini, kadang-kadang suudzon sama bapaknya, ayahku tidak adil. Bukan tidak adil, kamu tidak tahu apa yang di hatinya. Sehingga seorang anak hendaknya dengan orang tetap husnudzon. Bahkan senang, ayahku ngasih ke abang, abang lagi dikasih, alhamdulillah abangku dapat rezeki, mungkin abangku perlu dibantu lebih banyak, kamu nggak dapat. Kalau ayah husnudzon saya nggak dikasih, berarti saya akan kuat dong, insya Allah lancar rezeki saya, gitu aja. Baik, ini harus kami sampaikan adilnya. Kalau masalah hibah harus adil, nggak boleh mentang-mentang anak kesayangan dikasih, yang lain enggak. Itu menjadikan yang lain bosan. Oh, dia lagi dikasih tuh, dapat lagi, kita memburu-buru. Akhirnya waktu bapaknya meninggal dunia, bapak sudah meninggal, kamu apa? Nah ini berantem. Tapi kalau tadi adik atau yang sudah diwasiatkan, kalau memang nggak setuju ya nggak sah wasiatnya, tetap dibagi waris. Terus dia mengatakan, kan saya ngerawat dan sebagainya. Ngerawatmu tuh masa pakai hitung-hitungan, kan begitu. Kalau memang ngerawatmu pakai gaji, kesepakatan dong dari awal, biar jadi utang. Nggak ada ngerawat orangnya nggak pakai kesepakatan. Jadi orang dewasa dengan dewasa itu kalau tidak ada kesepakatan nggak boleh minta. Jadi kalau Anda datang ke rumah saya nyapu, membersihkan rumah dan sebagainya, nggak ada kesepakatan, itu gratis namanya. Siapa yang nyuruh? Anda sendiri. Sebab orang berakal itu suka rela. Kalau mengerjakan suatu tempatnya orang berarti gratis. Makanya saya sering guyon sama naik becak. Saya mau naik becak, Pak becak Pak berapa? Gampang. Oh gratis namanya. Sebab orang dewasa dengan dewasa harus ada kesepakatan. Kok gitu Bu ya? Ya kamu udah ngambil kesepakatan. Sebab kalau tidak ada kesepakatan melanggar syariat, nanti ujung-ujungnya berantem. Ente bisa ngomong saja, nanti gampang saya tambahi. Tapi benar kesepakatan. Coba Anda kalau naik kereta di mana ada yang tukang bawain, coba Anda pakai kesepakatan, tiba-tiba langsung 100, kan kaget, loh kok 100? Ya salahnya Anda tidak nawar. Ustadz kok tidak mengamalkan ilmunya. Tawar dulu, baru setelah tawar Anda tambahi, oke, rezeki. Kecuali anak kecil datang ke rumah Anda kerja, wajib Anda gaji, sebab anak kecil tidak bisa transaksi. Maka kalau Anda mengizinkan anak kecil kerja di rumah Anda harus gaji. Tapi kalau ada orang dewasa kerja di rumah Anda itu gratis, kurang lebih begitu. Ini bab fikih ya, salah, nanti meluas ini. Jadi kalau Anda ngerawat ibunda Anda karena Allah, selagi tidak ada kesepakatan ngomong, abang, adik semuanya saya mau ngerawat ibu tapi sehari 10.000 ya, Anda ngomong dari awal. Kayaknya ngomong nggak berani, jahat banget sama ibunya. Memang jahat sama ibunya, hitung-hitungan kan. Akhirnya suruh ngitung susunya dengan ibunya dulu sehari berapa, mati tidak bisa bayar dia. Sama orang tua hitung-hitungan. Baik, kurang lebih seperti itu. Ayo, ini saja insya Allah. Jadi tetap dibagi waris. Selagi tidak ada kesepakatan tentang merestui, tidak ada restu dari saudara yang lainnya, tetap dibagi waris. Semoga orang, kalau ada orang begini dengar ini. Cuman biasanya abang-abang yang lain kalau sudah ngerti adiknya yang paling sibuk, ini langsung ngerti sendiri. Sudahlah, yuk kita setelah dibagi, nanti semuanya nyumbang 10% diberikan kepada adik yang rawat ibu. Biasanya gitu. Dari harta kita, misalnya semuanya dapat, yang laki dapat 200 juta, adik perempuannya kan 100 juta saja. Akhirnya yang dapat 200 itu ngerti, yang rawat ibunya adalah adik yang dapat 100 juta. Bang, gimana kita patungan deh 50-50. Akhirnya yang dapat 200 dikurangi 50, yang dapat 100 doang 50. Setelah itu 100 dikasihkan adiknya. Adiknya yang hanya dapat 100 menjadi dapat berapa? 200, lebih banyak. Kenapa? Ya abangnya ngerti, hanya dikurangi, abangnya dapat 150 jadi 150, adiknya dapat 200. Kenapa? Adik yang rawat. Itu dahsyat abang kayak begini nih. Nah hidup tuh begitu. Makanya begitu tuh sebenarnya ringan. Sekarang ada orang loh yang bantu orang lain, nggak ada sanak kerabat miliaran ada loh ya. Ada orang nyumbang pondok miliaran ada loh ya. Sebetulnya bagi orang yang ngerti agama, hatinya lembut tuh enteng, sedikit segitu tuh. Kecuali ada di belakangnya ada tadi iblis atau jin pakai kerudung di belakang rumahnya, jangan kasih. Wah ini repot. Pasangan kalau tidak saling mendukung dalam kebaikan menghantarkan ke neraka. Banyak loh di belakangnya laki-laki baik berkopiah, ada jin pakai kerudung, ganggu kalau suaminya bagi waris. Atau sebaliknya, ada ibu solehah hebat tapi ada belakangnya ada gendruwo pakai kopiah, ada ganggu urusan waris. Dan kita menemukan di alam nyata ini.
Itu saja insya Allah.